Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa bertemu pada hari ini di dalam ibadah raya kita. Sekalipun sekarang kita melakukannya kembali secara online. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada hari ini, mengucap syukur untuk hidup, untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Anugerah-Mu berlimpah-limpah, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Kalau hari ini kami mau datang, duduk diam, mendengarkan akan firman Tuhan. Kami terus memerlukan tuntunan-Mu. Perkataan-perkataan yang menjamah kami, yang menguatkan kami, yang menolong kami, yang memberikan penghiburan yang sejati. Kami percaya jika hari ini kami membuka hati kami akan menjadi seperti tanah yang subur, dan benih firman Tuhan akan turun di atasnya, dan kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan datang oleh karena kehendak Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya melanjutkan khotbah tentang the widow's oil, yaitu minyak dari seorang janda, istri dari Nabi yang telah dipanggil oleh Tuhan. Saya akan share screen. Sekali lagi saudara-saudara, tentang janda ini, suaminya telah dipanggil oleh Tuhan. Dan dia meninggalkan banyak hutang. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi saya kira banyak. Kenapa? Karena anak-anaknya akan diambil oleh penagih hutang, dan almarhum tidak meninggalkan sama sekali cadangan, tidak meninggalkan harta sebagai jaminan untuk keluarganya. Dia meninggalkan hutang. Apa yang terjadi dengan janda yang sedang susah ini? Puji Tuhan, dia menemukan jalan. Jalan apa yang dia temukan? Dia bertemu dengan mujizat Tuhan karena dia datang ke alamat yang tepat. Dia datang kepada Elisa, dan kita tahu bahwa Elisa adalah gambaran perwakilan Tuhan yang ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara, dari cerita janda ini, salah satu poin penting yang saya pelajari, saudara-saudara, adalah karena berkat minyak, maka terjadilah pemulihan. Karena berkat yang yaitu adalah minyak, saya percaya ini bukan minyak tanah ini adalah minyak zaitun. Yang banyak sekali ada di tanah perjanjian. Karena minyak zaitun yang Tuhan berikan kepada janda ini, maka terjadi pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan kehormatannya sebagai istri Nabi, istri Nabi, dan pemulihan kehormatan Tuhan yang dia layani. Mungkin selama ini saudara-saudara dia dicemooh orang, diolok-olok orang, masa istri pendeta berutang, banyak utang, banyak kredit dan tidak bisa membayar hutangnya. Saudara-saudara, tetapi hari itu ketika mujizat terjadi dalam hidupnya, maka kehormatan dirinya sebagai seorang nabi itu dipulihkan, dan kemudian kehormatan Tuhan yang dia layani juga mengalami pemulihan. Saya membuat catatan kecil begini. Berkat dari Tuhan harus mendatangkan kehormatan. Sekali lagi, berkat dari Tuhan harus mendatangkan kehormatan di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara-saudara setuju dengan kalimat ini, bahwa ketika kita diberkati, maka berkat yang datang dari Tuhan itu harus mendatangkan kehormatan. Coba kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab tentang seseorang yang memiliki kekayaan, tetapi hidup tanpa kehormatan. Uangnya banyak, hartanya banyak,
tetapi no honor. Ya, tidak ada kehormatan di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah tidak terhormat di dalam pemandangan Tuhan. Tidak terhormat di dalam pemandangan Tuhan. Cerita tentang orang yang kaya, saudara-saudara, di Lukas pasal 12, ayat 16 sampai ayat 21, ya, nanti saudara baca. Ada seorang yang sangat kaya, saudara-saudara. Apa yang dia lakukan? Dia menghimpun harta yang sangat banyak. Sebanyak-banyaknya lah. Ya, dan dia tidak pernah merasa puas. Setiap hari yang dia pikirkan adalah menghimpun harta, mencari uang. Dia berharap atau berpikir bahwa kekayaan itu dapat menjadi jaminan bagi kesenangannya, ya, jaminan bagi kenikmatan di dalam kehidupannya. Dia berpikir bahwa kekayaan yang dia kumpulkan itu adalah jaminan masa depannya. Dia bilang, wah, engkau mempunyai harta yang bertimbun-timbun, yang tidak akan habis, ya, bertahun-tahun. Saudara-saudara, orang kaya ini adalah orang yang hanya memperhatikan urusan dirinya sendiri. Tuhan memberikan kepadanya gelar. Apa gelarnya? OKB, bukan orang kaya baru. Tapi Alkitab mengatakan orang kaya bodoh. Hai kau orang kaya yang bodoh. Ya, Tuhan menamai dia bodoh. Kenapa, saudara-saudara? Sebab malam itu jiwanya diambil. Kasihan sekali, ya. Malam itu jiwanya akan diambil. Dan akibatnya apa? Hartanya dinikmati oleh orang lain. Orang lainnya akan merasakan apa yang dia cari selama ini dengan susah payah, ya, dengan berkeringat, dengan berpeluh. Pada akhirnya, orang lain yang akan menikmatinya. Saudara-saudara, kaya tetapi tidak terhormat di dalam pemandangan Tuhan. Tuhan menamai dia orang bodoh. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam Alkitab, tidak terhormat dalam pemandangan manusia. Ini memiliki kekayaan tetapi tidak memiliki kehormatan. Ada seorang yang kaya, ya, cerita tentang orang kaya dan Lazarus di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Nanti lagi, ya, saudara-saudara membacanya sendiri. Sudah sering kali kita mendengarkan cerita ini. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Bahwa orang kaya ini hanya mementingkan kesenangan diri sendiri. Dia tidak pernah mempedulikan orang lain. Tiap hari dikatakan dia bersukaria di dalam pesta, di dalam kemewahan. Dan Lazarus, seorang yang dikatakan miskin, duduk di depan pintu rumahnya. Anjing-anjing datang menjilat lukanya, ya, sama sekali tidak dipedulikan. Saya kira ketika orang-orang yang datang lewat dan melihat keadaan yang sangat tragis ini, ironi ini, mereka semua akan mengolok-olok orang kaya ini. Kaya tapi pelit, kaya tetapi sama sekali tidak mau memperhatikan orang lain. Tidak mau menolong orang lain, tidak ada gunanya. Tidak terhormat di dalam pemandangan manusia. Orang ini kaya, tapi tidak mempunyai value, tidak mempunyai nilai di dalam pemandangan manusia. Akibatnya apa, saudara-saudara? Dikatakan dia mati dan dikubur. Orang kaya ini mati dan kemudian dikubur. Masuk ke dalam kesengsaraan di dalam alam maut. Di Hades, di neraka. Ya. Gelar dari Abraham kepadanya adalah orang yang sangat menderita. Mengerikan, saudara. Ya, kalau saudara melihat gambar ini, jangan sampai, saudara, jangan sampai
kita mengalami perkara yang sama. Saudara, di dunia ini penuh dengan sukaria pesta, tetapi ketika mati masuk ke dalam neraka selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Dia hidup di dalam kekekalan, yaitu yang disebut jurang yang tidak terseberangi. No way out. Ya, dia tidak bisa berpindah dari tempatnya pergi ke tempat yang lain. Dia tidak bisa menyeberang. Ya. Makanya Abraham mengatakan, di antara engkau dan kami ada jurang yang tidak terseberangi. Jurang yang tidak mungkin bisa dilewati. Bapak Ibu, mari kita mau memperhatikan cerita ini. Jangan sampai kita mengalami perkara yang sama. Jangan sampai kita masuk ke dalam perhentian yang sangat-sangat menyengsarakan ini. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jika kita ingin menyeberang, lakukanlah sekarang. Lakukanlah sekarang. Kalau di sisi sini kita hidup dalam dosa, mari kita menyeberang kepada kekudusan. Kalau kita hidup di sini dalam keadaan perselisihan, mari kita menyeberang, saudara-saudara, ya, di dalam perdamaian. Kalau kita hidup di sebelah sini, di dalam keadaan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang salah, mari kita mau menyeberang ke sebelah, ke tempat yang terhormat, di mana kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Dan yang saya percaya, kita percaya, penuh dengan belas kasihan yang mau mengampuni orang yang bertobat. Haleluya. Yang ketiga, tidak terhormat di dalam pemandangan keluarga sendiri. Ya, ini kaya yang tidak terhormat. Tidak terhormat di dalam pemandangan keluarga sendiri. Kita kalau membaca di 1 Samuel pasal 25, saudara-saudara, kita menemukan sebuah cerita tentang seseorang yang bernama Nabal dan mempunyai seorang istri yang cantik yang namanya Abigail. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan orang ini? Dikatakan, saudara, ayat yang kedua. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ya, ia mempunyai 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu ialah Nabal. Dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Mari kita lihat cerita tentang orang kaya ini. Orang kaya ini tidak mengenal situasi. Ya, kalau saudara membaca nanti di 1 Samuel pasal 25 ke bawah, dikatakan bahwa Daud dan pasukannya yang pada waktu itu sedang dikejar-kejar oleh Saul ada di sekitar daerah Karmel di sana. Nah, Daud ini tidak pernah mengganggu perusahaannya Nabal. Nah, satu hari ketika Daud mendengar bahwa Nabal melakukan pengguntingan bulu domba, datanglah ia menyuruh beberapa orang datang kepada dia untuk meminta sesuatu, yang minta makanan, minta bekal. Tetapi Nabal marah dan berkata, siapakah dia itu? Ya, dan dia tidak mau memberikan apa-apa. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Daud sangat marah. Ya, selama ini dia menjadi seperti bayang-bayang, yang menjadi pengawal lah ceritanya, yang menjaga, bahkan ikut menjaga ternaknya Nabal. Dan rasanya pantaslah kalau hari itu Nabal lagi berpesta dan dia datang minta bagiannya. Tetapi ketika Daud mendengar Nabal menolaknya, dia mengancam akan membunuh Nabal dan semua laki-laki yang ada di perusahaan Nabal. Dia tidak mengenal situasi. Yang kedua, orang ini, dia tidak mengenal dirinya sendiri. Seringkali dia mabuk, saudara-saudara. Dan kemudian kita tahu ceritanya bahwa Nabal ini jantungnya membatu, ya, sakit jantung, game. Dan dia meninggal dunia. Dia tidak mengenal dirinya sendiri.
Bahkan dia disebut Dulsila dan bebal oleh istrinya. Saya melihat kata Dulsila ini, atau dalam bahasa Ibrani Belial, artinya tidak berguna. Ya, tidak berguna. Tidak menguntungkan. Saya kira, saudara-saudara, bahwa kekayaan yang dia peroleh bukan karena dia yang bekerja, tetapi istrinya yang bekerja. Ya, orang ini orang tidak ada gunanya, tidak menguntungkan. Orang ini lemah dan bahkan cenderung untuk merusak. Dia adalah orang fasik. Dia bebal dan ya selalu menolak nasihat dan menolak firman Tuhan. Bapak Ibu, orang ini adalah orang yang kaya, tetapi dia tidak terhormat di dalam pemandangan keluarganya sendiri. Ya, mungkin selama ini memang istrinya menderita ikut dengan dia. Ya, karena orangnya kasar, orangnya jahat, perkataan-perkataannya sangat menyakitkan, tingkah lakunya sangat lemah dan merusak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada gunanya memiliki kekayaan tanpa kehormatan. Sekarang kita akan belajar kekayaan apakah yang disertai dengan kehormatan. Ya, dan ini akan menjadi teladan bagi kita. Ayo kita memiliki banyak, saudara-saudara. Tidak mengapa. Ayo, ya, Tuhan membuka pintu-pintu berkat-Nya untuk setiap orang yang percaya. Setiap orang yang mau hidup di dalam kebenaran. Tuhan mau memberikan hujan awal dan hujan akhir turun bersama-sama, berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus disertai, kekayaan itu harus disertai dengan kehormatan. Yang pertama yang kita belajar, saudara-saudara, adalah yang ditabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Ya, yang ditabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Adakah di antara saudara yang masih ingat gambar ini? Ya, saya tidak tahu, saya lupa ini tahun berapa, di lantai 2. Pelan-pelan mulai seperti ini. Ini foto Pak Ketua Umum, ya, GBI, mantan Ketua Umum, dan Pak Yosef di lantai 2, dan kemudian ya mulai menjadi seperti ini, sudah ada marmernya. Masih ingat saudara-saudara menabur berapa meter ya di gereja ini? Yang kemudian ini adalah foto bulan ini, saudara-saudara, atau awal bulan kemarin, yang sudah menjadi rumah Tuhan. Saudara-saudara, mendapatkan berkat dan menabur untuk pembangunan rumah Tuhan, itu adalah kehormatan. Saudara-saudara, ada seorang perwira di Kapernaum, Kafarnaum, ya, di tepi Danau Galilea. Di Lukas pasal yang ke-7 ayat 4 dikatakan, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, ya, pertolongan Tuhan Yesus. Kata mereka, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara, perwira ini mengalami persoalan karena hambanya itu sedang sakit. Lalu kemudian ketika orang-orang tahu Yesus adalah seorang penyembuh, maka mereka datang kepada Tuhan, menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Tuhan tolong dia, Tuhan tolong dia, Tuhan tolong dia. Bapak Ibu, orang yang menabur akan banyak dikasihi oleh orang lain. Orang yang menabur untuk rumah Tuhan akan banyak didoakan oleh orang lain. Bapak Ibu, dan kemudian Tuhan datang kepada dia dan melakukan yaitu doa yang sudah disampaikan oleh masyarakat yang ada di sana. Memiliki harta benda, saudara-saudara, akan menjadi sangat terhormat jika kita mau menabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Di mana saja sudah mendengarkan pembangunan rumah Tuhan. Kalau Anda punya peluang, ya, Anda bisa melepaskannya, melepaskan berkat untuk pembangunan rumah Tuhan yang saudara tahu. Ya. Yang kedua adalah
memiliki kehormatan atau memiliki harta benda dan ada kehormatan di dalamnya adalah yang ditabur untuk pelayanan. Lukas pasal 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, ya, Maria dari Magdala, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Sudah lihat ayat ini. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi saudara-saudara, perempuan-perempuan ini mengikut Tuhan. Mereka berjalan tidak hanya untuk mendengarkan firman, melihat mujizat, tapi mereka melakukan sesuatu. Mereka ikut menabur dengan kekayaan mereka. Harta benda yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka pakai, ya, untuk membantu para hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan mereka menjadi support bagi pelayanan yang ada. Bapak Ibu, jika hari ini saudara mempunyai berkat yang lebih, jangan lupa pelayanan. Jangan lupa untuk menabur untuk pelayanan, ya, sehingga pelayanan-pelayanan yang ada akan terus berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah memiliki kehormatan, ya, di dalam Alkitab, yaitu yang ditabur untuk hamba yang melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan. Orang-orang yang memang memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat. Fungsi hamba Tuhan, saya belajar di Alkitab, yang pertama, menabur firman dan hidup daripada firman itu. Apa maksudnya? 1 Korintus pasal 9 ayat 14. Dikatakan demikian pula, Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Artinya, saudara-saudara, bahwa ketika seorang hamba Tuhan melayani, maka dia berhak untuk hidup daripada pelayanan yang dia lakukan. Fungsi yang kedua dari hamba Tuhan adalah berjaga-jaga atas jiwa jemaat. Memberikan nasihat, memberikan doa, memberikan teguran, memberikan arahan, memberikan penghiburan, ya, melakukan konseling, dan selanjutnya. Ini fungsi seorang hamba Tuhan. Dan kita tahu, saudara-saudara, di dalam gereja kita berupaya untuk melakukannya, ya, baik itu secara langsung maupun juga melalui melalui pelayanan-pelayanan yang lain, seperti melalui KUL, melalui ibadah-ibadah yang lain. Ya, supaya apa? Supaya jiwa jemaat itu dijaga. Jangan sampai ada yang tersesat, ya, jangan sampai ada yang binasa. Tetapi semuanya ada di dalam wadah kita, Gereja Bethel Indonesia Menora. Saudara-saudara, untuk kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya sangat merindukan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Tidak ada satu jemaat yang tertinggal. Kita semua akan masuk ke dalam kemuliaan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Saya ingat cerita di dalam Alkitab tentang perempuan Sunem dan Nabi Elisa. Dikatakan 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Sesudah berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ayat yang ke-10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu
Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saudara-saudara, sebuah pelayanan yang sempurna yang dilakukan oleh perempuan ini, yang mau mengulurkan tangannya, membantu hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, pekerjaan atau kekayaan yang mendatangkan kehormatan di dalam Alkitab adalah yang ditabur untuk sesama manusia. Ya, untuk menolong orang, menolong jemaat, menolong sesama, saudara-saudara yang membutuhkannya. Amsal pasal 28 ayat 27, siapa yang memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang-orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Bapak Ibu, hari ini ketika Tuhan memberkati kita, look around. Mari kita mau menolong orang, saudara. Jangan tutup pintu hatimu, jangan tutup pintu dompetmu. Ya, kita lakukan sesuatu untuk orang lain. Saya mau untuk terus melakukannya. Ya, saudara-saudara, apa yang dapat saya lakukan bagi orang lain? Saya lakukan. Kepada teman-teman, kepada jemaat, kepada ya siapa yang bisa membutuhkannya. Apa yang dapat saya lakukan? Saya sampai hari ini juga terus menabur di dalam segala keterbatasan. Tetapi yang jelas, saudara-saudara, ketika kita mau melepaskan, maka dari dalamnya akan ada kehormatan. Kekayaan itu hanyalah sebuah titipan yang akan mendatangkan honor. Ya, ketika kita tahu mengelolanya, akan mendatangkan kehormatan di dalam kehidupan kita. Saya catat kalimat ini. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Ya, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Milikilah berkat Tuhan dan biarkanlah kehormatan ada di dalam berkat itu. Saya berdoa, saudara-saudara, ketika kita mendengarkan firman ini, betul-betul kita tahu bagaimana kita bisa mengelola ya berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, janda ini ketika multiplikasi ada di dalam hidupnya, kehormatannya itu kembali, dan kehormatan Tuhan yang dia layani juga kembali. Dan biarlah semua ya saudara-saudara yang mendengarkan berita ini, ada kehormatan di dalam kehidupan kita karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan pada hari ini menjamah hati kami. Menolong kami Tuhan, untuk kami dapat sungguh-sungguh hidup di dalam kehormatan Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami, bukan untuk kepentingan yang salah, tetapi untuk kepentingan yang terbaik. Di mana kami dapat pakai untuk memuji menyembah Tuhan, dan kami dapat hidup di dalam kehormatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.